warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azizah dari jurusan Psikologi Islam Lokal 20B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdillah Ihsan SPD MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, langsung saja pertama pengertian hak asasi manusia. Singkatan dari hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hal pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya karena manusia terikat dengan hukum. Menurut KBBI, HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Sedangkan menurut para ahli dunia, menurut John Locke, HAM adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Kesimpulan dari berbagai macam arti HAM ini adalah HAM adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Kemudian macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi seperti hak hidup, hak bergerak bebas, hak bebas menyatakan pendapat, dan hak-hak lainnya. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Yang ketiga ada hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada hak asasi ekonomi, yaitu menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Yang kelima ada hak asasi pribadi, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial dan budaya yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri pokok hakikat HAM. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena hak asasi manusia ini adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Macam-macam pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja ataupun kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut PBB, terdapat beberapa macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Macam-macam pelanggaran HAM ini dikategorikan berdasarkan bentuk pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida. Macam-macam pelanggaran HAM pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yudikasi International Criminal Court. Genosida
adalah sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Termasuk dalam kejahatan berat, kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan ancaman dari PBB. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Macam-macam pelanggaran HAM. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada kejahatan pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindaian paksa penduduk, dan jenis kejahatan lainnya. Yang terakhir ada contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Salah satu contoh dari berbagai banyak contohnya adalah tentang pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966 berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September atau G30 SPKI. Pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Demikian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.